Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami berikan kepadamu Tuhan, Allah yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ada waktu bagi kami untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Pada saat ini kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh mengerti akan firman-Mu, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang saya bisa melayani di gereja ini. Sebelumnya saya memperkenalkan singkat tentang saya. Nama saya Iwan Setiawan, saya orang Sunda, suku Sunda. Sekarang saya sudah berkeluarga, saya punya istri orang Sumba, dan punya 3 orang anak. Anak saya yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan. Puji Tuhan, saat ini saya melayani di Yayasan Sabda Holistik Abdi Reformasi. Kami sering menyebut kegerakannya dengan sebutan Share Ministry. Kemudian saya juga mengajar di salah satu STT, home base saya di STT Arabona. Demikian perkenalan singkat saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-20. Lukas pasal 2, ayat 8 sampai yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semua. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah itu, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema Natal kita pada hari ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tema ini merupakan pujian yang dinaikkan oleh malaikat dan bala tentara sorga. Bukan hanya berbicara mengenai kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi itu, namun juga kehadirannya memberi damai sejahtera di bumi.
Bapak Ibu Saudara, kemuliaan dalam perjanjian lama memiliki arti dasar adalah membuat berat atau memiliki nilai terberat. Arti lainnya memuliakan. Atau berat tidaknya sebuah harga, sebuah makna dari sesuatu. Sehingga ketika kita mengatakan Allah termulia, artinya Allah memiliki nilai terberat dari segala sesuatu. Jikalau ada seseorang yang hendak memuliakan dirinya, dia harus menimbang atau berpikir panjang, karena memang berat yang harus dia pikul untuk harga sebuah kemuliaan itu. Manusia harus mempunyai alasan yang kuat untuk dipuji, dimuliakan atau dimuliakan. Biasanya ada orang yang selalu ingin mendapat pujian atau ingin dipuji, dimuliakan. Orang yang seperti itu harus mempunyai nilai terberat atau alasan yang jelas, alasan yang kuat untuk dipuji. Contohnya, prestasi yang besar, posisi yang besar, gelar yang tinggi, kemudian apalagi? Ada banyak lagi alasan yang dapat kita berikan untuk memuji seseorang. Biasanya orang-orang seperti itu yang ingin mendapatkan pujian atau kemuliaan. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, bahwa itu semua adalah kemuliaan atau pujian yang sifatnya sementara. Sedangkan Tuhan memiliki kemuliaan yang sifatnya kekal. Tuhan memiliki nilai terberat atau alasan yang kuat untuk dia dimuliakan. Dia pemilik segala sesuatu ini. Dia pencipta segala sesuatu. Bahkan dia penyelamat dunia ini. Sehingga dia memiliki alasan yang kuat untuk dipuji dan dimuliakan. Kalau kita lihat Mazmur 24 ayat 28. Di situ sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwa dialah raja kemuliaan itu. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Sehingga jelas dalam teks ini bahwa dialah raja kemuliaan itu. Bagi orang Yahudi, kemuliaan itu menjadi tanda kehadiran Tuhan yang menunjukkan sebuah kemuliaan, keindahan, keagungan Tuhan. Sedangkan kalau kita lihat dalam perjanjian baru, kemuliaan itu berbicara tentang cahaya terang, tentang kuasa yang mulia, kehormatan, kemegahan, kebesaran. Nah, yang menarik, kata kemuliaan ini muncul dalam teks yang kita baca pada hari ini. Juga kalau kita perhatikan dalam perjanjian baru, itu muncul dalam penutup, bagian penutup doa Bapa kami. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Bahwa Tuhan pemilik kerajaan, Tuhan memiliki kuasa, kemuliaan, bahkan dikatakan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Dia layak. Dia Tuhan yang layak menerima kemuliaan itu. Dia punya nilai terberat untuk kita memuliakannya. Dia punya alasan yang kuat untuk dimuliakan. Dia punya segala-galanya. Sehingga layak untuk dimuliakan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan kepada Raja Kemuliaan dan Sang Pemberi Damai Sejahtera itu di momen Natal ini? Yang pertama, jangan takut. Ayat 10 dikatakan, jangan takut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saya tertarik ketika melihat kata jangan takut.
dalam ayat 10 ini. Jadi sebenarnya kata jangan takut ini berawal dari para gembala yang sangat ketakutan ketika dijumpai oleh malaikat Tuhan yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Jadi kata jangan takut ini bentuknya pasif, Bapak Ibu. Yang artinya kalau pasif itu orang tersebut tidak perlu melakukan apa-apa. Artinya ada sebuah jaminan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jangan takut, ada aku Tuhan. Jangan takut, sebab ini adalah berita kesukaan besar. Jangan takut, sebab hari ini Juru Selamat dunia itu sudah lahir. Kesukaan besar yang dimaksud adalah berita sukacita, kabar baik. Dalam ayat 11 itu dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar itu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus, berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kalau saya tanya, Bapak Ibu, apa yang paling Bapak Ibu takutkan dan khawatirkan ketika menjalani kehidupan ini? Adakah saat ini yang Bapak Ibu sangat takutkan, khawatirkan dalam menjalani kehidupan yang sedang kita jalani saat ini? Masalah pekerjaankah? Masalah keluargakah? Masalah dengan suamikah? Masalah dengan istrikah? Masalah anakkah? Atau masalah mengenai keselamatan hidup saudara? Yang saya mau katakan Bapak Ibu, Yesus ada di setiap musim hidup kita. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Tidak ada masalah yang terlalu sulit yang tidak dapat Ia selesaikan. Dunia saja dan isinya Dia ciptakan. Keselamatan saja Dia berikan. Apalagi masalah kehidupan kita. Oleh sebab itu dikatakan jangan takut. Ungkapan jangan takut ini memang ditujukan kepada para gembala. Kalau kita lihat konteksnya, dalam perjanjian lama, awalnya gembala adalah pekerjaan yang mulia. Pekerjaan pertama di dalam Alkitab adalah gembala yang dimiliki oleh Habel dalam Kejadian 4. Para leluhur bangsa Israel seperti Yakub, Musa, Daud pernah menjadi gembala. Bahkan ayat yang terkenal atau teks yang terkenal, Mazmur 23, Daud menyebut bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tetapi pada abad pertama, Bapak Ibu, pekerjaan sebagai gembala telah kehilangan kemasyurannya. Pekerjaan sebagai gembala telah menjadi satu pekerjaan yang dianggap rendah derajatnya di kalangan masyarakat Yahudi. Karena pekerjaan ini dianggap tidak bersih, sehingga tidak boleh gembala ini mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Mereka mulai terlupakan. Namun dalam teks yang kita baca hari ini, berita kesukaan besar itu ditujukan kepada seluruh bangsa, tidak terkecuali para gembala. Kepada orang yang terpinggirkan, orang yang terlupakan, dan mungkin tidak dianggap oleh orang lain. Kesukaan besar itu datang kepada mereka. Seluruh bangsa artinya bahwa kesukaan besar ini tidak hanya ditujukan kepada pejabat, tidak hanya ditujukan kepada para pembesar, tidak hanya ditujukan kepada pendeta, kepada majelis dan orang-orang penting saja. Kesukaan besar ini, kesukaan besar untuk seluruh bangsa, termasuk kepada kita semua hari ini yang mungkin sedang mengalami ketakutan, yang mungkin dalam masalah, kepada kita yang merasa kecil, miskin, terpinggirkan, merasa tidak dipedulikan, diabaikan dan menjadi orang yang terbelakang. Ingat, Yesus lahir untuk saudara. Hari ini Ia membawa kesukaan besar bagi saudara. Jangan takut. Kesukaan besar untuk saudara. Hari ini Ia membawa kesukaan besar bagi saudara. Jangan takut. Kesukaan besar untuk saudara. Hari ini Ia membawa kesukaan besar bagi saudara. Hari ini Ia membawa kesukaan besar bagi saudara. Jangan takut. Kesukaan besar untuk saudara. Hari ini Ia membawa kesukaan besar bagi saudara. Jangan takut. Kesukaan besar untuk saudara.
Ia datang untuk kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan kepada Raja Damai dan kepada Sang Pemberi damai sejahtera? Yang kedua adalah hidup memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayat 13 dan 14 dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya, bala tentara sorga dan malaikat Tuhan juga memuji Dia. Bukan hanya itu saja, para gembala yang mendengar berita kelahiran Yesus, mereka segera menjumpai bayi Yesus. Setelah itu apa yang dilakukannya? Mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mulai ayat yang ke-15 dikatakan, setelah para gembala mendengar pesan malaikat, mereka pergi menjumpai Maria, Yusuf dan bayi Yesus. Sikap para gembala setelah menjumpai bayi Yesus adalah memuji dan memuliakan Allah. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Penekanannya di sini adalah para gembala kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Para gembala kembali ke tempat mereka untuk bekerja, untuk tetap dalam profesi mereka sebagai gembala. Bapak Ibu Saudara, saya mengutip pesan Natal yang disampaikan oleh PGI. Dikatakan bahwa para gembala adalah pribadi-pribadi yang sederhana, yang memiliki harapan kepada Yesus, Sang Mesias, sebagai pembawa damai sejahtera. Namun pribadi yang sederhana ini, mereka hidup memuji dan memuliakan Allah. Bahkan mereka menjadi pemberita damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, seharusnya itu yang ada dalam hati kita. Ketika merayakan Natal, merayakan kesukaan besar, merayakan kelahirannya pada hari ini. Apa? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya Dialah yang layak ditinggikan. Sebab Dialah Allah yang layak dimuliakan dan diagungkan. Sehingga mari kita koreksi diri kita masing-masing. Adakah penghormatan itu dalam hati kita? Adakah pengagungan itu dalam hati kita? Adakah penyembahan itu dalam hati kita? Adakah pujian itu yang kita berikan kepada Yesus yang lahir pada hari ini, yang kita rayakan bersama-sama pada hari ini? Bapak Ibu Saudara, hendaklah hidup kita terus-menerus memuji dan memuliakannya dan menjadi pemberita damai sejahtera. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan kepada Raja Damai dan kepada Sang Pemberi damai sejahtera itu? Yang ketiga adalah hidup berkenan kepada Allah. Itulah ayat 14b. Dikatakan, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya melihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini, sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau bahasa aslinya dikatakan, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang bermaksud baik dan yang disenangi oleh Allah. Sehingga bagaimana caranya supaya kita disenangi oleh Allah? Tidak ada cara lain. Kita harus hidup berkenan kepada Allah. Sehingga seharusnya Natal mengoreksi kita. Apakah memang hidup kita berkenan kepada Allah? Apakah hidup kita mempunyai maksud baik kepada Allah? Apakah hidup kita disenangi oleh Allah?
Memang kesukaan besar itu bagi seluruh bangsa. Namun apakah benar kita merespon kesukaan besar itu? Apakah kita menerima kesukaan besar itu? Dengan cara apa? Hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan? Caranya hanya satu. Kita harus menerima sungguh-sungguh kesukaan besar itu. Kita harus menerima sungguh-sungguh kesukaan besar itu. Siapa? Yesus. Sehingga kita harus menerima Yesus secara pribadi dalam hati kita. Tidak mungkin orang hidupnya berkenan kepada Tuhan tanpa ada Yesus di dalam hatinya. Saya ingat lagu Natal yang cukup terkenal pada tahun-tahun terakhir ini. Dikatakan di refnya, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku. Artinya apa? Natal tidak akan berarti apa-apa tanpa Yesus di dalam hati kita. Maka pastikan Yesus ada di dalam hatimu. Menerima Dia dan membuat kita menjadi pribadi yang baru, yang berkenan kepadanya. Natal ini membawa kita memahami bahwa kelahirannya adalah berita besar, sehingga membuat kita memuliakan Allah dan hidup kita berkenan kepadanya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya apa makna Natal bagi kita? Banyak orang yang memaknai Natal dengan berbagai cara. Di daerah-daerah tertentu, Natal itu merupakan kesempatan setahun sekali yang tidak boleh dilewatkan. Bahkan mereka berpesta tanpa terkendali. Mereka menari, mereka menyanyi, bahkan dibumbui dengan minuman keras sampai memabukkan. Itu momen Natal yang mereka pahami. Ada juga momen Natal hanya dipergunakan sebagai momen yang setahun sekali untuk datang ke gereja. Hanya sekedar untuk merayakan Natal dan minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa selama 1 tahun. Setelah itu apa? Setelah itu mereka hidup dalam kehidupan yang lama. Salahkah semua itu? Pasti setiap kita dan setiap gereja memiliki pandangan dan alasan yang berbeda-beda tentang hal ini. Tetapi bagi saya pribadi, Natal menjadi salah ketika merayakannya tanpa Yesus di dalamnya. Saya mengutip sebuah cerita dalam satu artikel. Judulnya, Di Mana Yesus Ketika Natal. Di dalam artikel ini diceritakan, setiap kali Natal, yang selalu menjadi pusat perhatian adalah perayaan yang megah, artis, vokal grup, kado Natal, dan dekorasi yang begitu menakjubkan. Tetapi, apa sebenarnya makna Natal itu? Kalau ditanya kepada kita semua, kemana Yesus akan pergi ketika Natal? Pasti orang Kristen akan berkata dengan begitu bangganya, dia pasti akan datang ke gereja. Apakah memang benar Yesus akan datang ke gereja ketika Natal? Untuk apa Yesus datang ke gereja? Toh, dia tidak menjadi pribadi yang penting di gereja ketika Natal. Dia menjadi pribadi yang tersisihkan. Ketika acara Natal tiba, mungkin semua orang akan fokus pada acara yang begitu megah, akan fokus pada pengisi acara yang luar biasa, akan fokus pada artis yang hebat yang diundang, dan mungkin saja semua akan sibuk, sebagian akan sibuk mengurus konsumsi yang sangat lezat itu. Mungkin saja tidak ada yang menyapa Yesus, karena semua orang sibuk ingin menampilkan yang terbaik dari dirinya dan ingin menyaksikan pagelaran yang luar biasa. Saya khawatir ketika Natal tiba, justru Yesus sedang sendirian. Ia sedang berada di pojok di bagian belakang, di depan pintu masuk. Mungkin tidak ada orang yang menyambut dia.
Pakaiannya tidak indah, bahkan mungkin tidak ada yang memberi kursi buat dia. Itukah Natal yang kita maksudkan? Adakah tempat bagi Yesus di perayaan Natal kita? Adakah tempat bagi Yesus di dalam hati kita? Atau ia sedang berada di luar sana, tersingkirkan, menyendiri, tanpa ada orang yang menyapa dan mempedulikannya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesungguhnya ketika Natal itu tiba, kita harus memastikan apakah hidup kita berkenan kepadanya, dan apakah ada Yesus di dalam hati kita. Jika itu tidak terjadi, maka Natal akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema Natal tahun ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Seharusnya bukan hanya ucapan di bibir, bukan hanya pujian di mulut saja, tetapi memang ungkapan yang keluar dari hati bahwa dialah Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan, yang layak dimuliakan. Sehingga hari ini berita Natal membuat kita tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam kekhawatiran, karena berita ini memang kesukaan besar. Kita harus terus-menerus hidup memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah hidup kita juga berkenan kepada Tuhan. Selamat Hari Natal tahun 2023, dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, segala hormat, segala syukur kami berikan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk menerimanya. Engkau layak menerima penghormatan itu Tuhan. Sehingga di hari Natal ini Tuhan, kami tidak hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan akan segala hal kehidupan, segala hal pergumulan dan permasalahan hidup yang kami hadapi. Biarlah di hari Natal ini Tuhan, kami hidup untuk meninggikan, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Serta kami ingin memastikan bahwa Natal ini Tuhan, kami ingin hidup berkenan kepada Tuhan. Menerima Yesus, memastikan bahwa Yesus ada dalam hati kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman Tuhan ini mengoreksi hidup kami, menguatkan kami, untuk kami hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, bukan kami hanya mengerti firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Iwan Setiawan. Bapak Pendeta Dr. Iwan Setiawan adalah salah satu pimpinan dan staf dari Share Ministry di Nongko Jajar, salah satu partner pelayanan kita di Indonesia. Terima kasih Pak Iwan, Tuhan berkati Pak Iwan selalu. Kami terus doakan supaya Pak Iwan dan semua keluarga dipakai Tuhan lebih luas lagi menjadi berkat bagi banyak orang di Indonesia. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa
surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Muliakan Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya.